Hari ini saya ingin berbagi kasih karunia dengan Anda tentang 24 divisi imam. 24 divisi imam. Firman hidup untuk hari ini berasal dari 1 Tawarik pasal 24 ayat 7-19. Ayat 7-19 saya akan membacakannya. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yeyada, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Makia, yang keenam pada Miamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang kesebelas pada Eliashib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yeheskel, yang ke-21 pada Yahkin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Ini adalah firman Allah, amin. Oke, jadi minggu lalu kita belajar bahwa Allah memilih keturunan Harun, anak-anak Harun, dari antara orang Lewi dan menjadikan mereka 24 divisi imam. Akan tetapi dari keempat putranya, Nadab dan Abihu meninggal karena kesalahan mereka kan. Jadi 24 divisi imam terdiri dari keluarga Eleazar dan keluarga Itamar. Kedua keluarga ini terdiri dari 24 divisi imam ini. Dan tugas para imam menjadi tugas untuk kedua keluarga ini. Dan di ayat pembacaan hari ini, kita membaca nama-nama yang aneh atau nama-nama yang kita tidak familiar. Mereka adalah anak-anak Eleazar dan Itamar. Nama dari 24 divisi. Saya yakin Anda telah membaca bukunya dan Anda familiar dengan nama-nama ini, tetapi kalau Anda tidak familiar, saya akan tunjukkan di layar. Ini adalah nama-nama dari 24 divisi. Nama-nama dari 24 putra Eleazar dan Itamar. Seperti yang Anda ketahui, Eleazar memiliki lebih banyak keluarga, lebih banyak putra, mereka menguasai 16 divisi. Itamar menguasai 8 divisi. Jadi totalnya adalah 24 divisi. Jadi saya tidak akan membacakannya, Anda dapat melihatnya. Allah memilih orang Lewi dari antara orang Israel dan memilih para imam dari antara orang Lewi. Jadi orang Lewi adalah orang yang sudah dipilih. Orang Israel sudah dipilih dari antara seluruh umat manusia. Dan dari antara orang Israel, orang Lewi adalah orang yang dipilih. Dan dari antara orang-orang Lewi, para imam adalah orang yang dipilih. Jadi orang yang dipilih dari antara orang-orang yang dipilih, yang terbaik dari yang terbaik. Yang dipilih dari antara yang dipilih. Jadi apa yang paling diinginkan Allah dari kita? Yang paling diinginkan, yang utama adalah pemisahan dan kekudusan dari mereka. Ketika Allah memilih, ketika Allah memisahkan mereka, yang paling Allah inginkan adalah pemisahan dan kekudusan. Untuk ini kita telah belajar minggu lalu bahwa Allah mencatat hukum pernikahan imam dengan sangat rinci. Anda dapat menikahi wanita ini, Anda tidak dapat menikahi wanita seperti ini, dan semua hal ini kan. Ada banyak contoh pernikahan yang dapat dilakukan oleh orang Israel biasa atau orang Lewi, tetapi tidak dapat dilakukan oleh imam. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ini untuk menjaga silsilah tetap bersih karena tugas imam diwariskan melalui garis keturunan mereka. Jadi Allah ingin silsilah ini tetap murni dan bersih. Jadi Allah menggunakan hukum perkawinan ini untuk menguduskan mereka dan memisahkan mereka dari orang lain.
Dan bahkan para imam yang sudah dibedakan dengan cara ini pun masih bisa melakukan kesalahan kan, dan terpapar dan terpengaruh oleh dosa. Maka Allah menciptakan berbagai aturan untuk menyucikan mereka, supaya mereka bisa dibersihkan sebelum mereka melayani di hadapan Allah. Dan kepada para imam yang disucikan dan dibersihkan ini, Allah memberikan mereka izin untuk menyentuh dan memakan yang maha kudus. Memakan yang maha kudus artinya makanan yang dipersembahkan kepada Allah kan, yang maha kudus, yaitu untuk menyatakan bahwa para imam adalah yang maha kudus. Jadi apakah Anda mengerti? Hanya yang maha kudus yang bisa menyentuh yang maha kudus kan. Jadi kalau para imam diizinkan untuk memakan makanan yang dikenal sebagai yang maha kudus, itu berarti Allah menyatakan bahwa para imamku adalah yang maha kudus. Mereka yang paling kudus. Yang maha kudus, seperti yang baru saja saya katakan, mereka dipilih dari antara umat, dipilih dari antara orang Yahudi, mereka dipilih dari antara orang Lewi, dan mereka adalah yang dipisahkan dan dipilih yang maha kudus. Jadi Allah menyatakan bahwa imamku, imam yang melayani aku, merekalah yang maha kudus. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah para imam ini menjaga kekudusan mereka, kesucian mereka, dan kemurnian untuk selamanya? Maksud saya, Allah telah memilih mereka, Allah telah memisahkan mereka satu demi satu kan, dan Allah memilih orang-orang ini dengan sangat hati-hati. Jadi orang-orang ini, para imam ini, menjaga kekudusan kemurnian mereka, apakah untuk selamanya? Setelah bait suci di Yerusalem dibakar pada hari ke-7 bulan ke-5 pada tahun 586 SM, dan orang-orang Yehuda dibawa ke Babel, struktur dari 24 divisi ini juga runtuh. Maksud saya pertama karena tidak ada lagi bait suci kan. Bait suci dihancurkan, jadi tidak diperlukan lagi 24 divisi ini. Akan tetapi bukan hanya bait suci, karena tidak ada bait suci atau tidak ada ibadah, tetapi imam mulai kehilangan tugas mereka sebagai imam. Misalnya, sebagai seorang imam, para imam harus berasal dari garis keturunan keluarga tertentu kan. Mereka harus menyimpan silsilahnya di rumah mereka untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga imam. Jadi jika ada orang Yahudi yang menjadi imam, mereka harus menyimpan silsilah ini di rumah mereka. Dan mereka harus membuktikannya bahwa saya adalah putra Eleazar, putra Itamar, atau saya adalah generasi ke-14 dari Itamar, ayah saya ini, kakek saya ini, leluhur saya ini, dan naik sampai ke Harun. Jadi saya adalah generasi Harun tertentu. Mereka harus membuktikan bahwa mereka terkait, mereka mempunyai silsilah milik imam. Akan tetapi selama pembuangan Babel, beberapa imam tidak menyimpan silsilah ini. Atau mungkin mereka tidak bisa karena mereka ada di pembuangan ini kan, atau beberapa kehilangan silsilah ini. Jadi mereka menghilangkannya. Jadi setelah pemulangan pertama dari Babel, ada gerakan untuk memulihkan 24 divisi ini. Atau gerakan untuk memulihkan imamat. Dan kemudian beberapa dari mereka mengaku mereka adalah imam, namun karena mereka tidak memiliki silsilah untuk membuktikannya, mereka dikeluarkan dari tugas kan. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah imam. Dan seperti yang saya katakan, ini bukan tentang tugas satu orang. Imam berarti silsilah, garis keturunan, seluruh keluarganya. Jadi tanpa silsilah ini untuk membuktikan bahwa keluarga atau garis keturunan ini bersih dan murni dan suci, orang-orang tidak menerimanya. Para pemimpin tidak menerima mereka yang tidak memiliki silsilah ini. Juga seperti yang saya katakan, beberapa imam kembali ke Yerusalem melalui kepulangan pertama dari Babel.
Alkitab mengatakan 4.289 imam. 4.289 imam. Cukup banyak bukan? 4.289 imam kembali dari Babel. Namun, jika kita membaca Nehemia pasal 7 ayat 39-42, saya akan membacakannya. Nehemia pasal 7 ayat 39-42, inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Jadi total 4.289 imam. Hanya berasal dari 4 divisi. 4 divisi. Anda melihat nama-nama mereka kan? Yedaya, Imer, Pasyur, dan Harim. Ini adalah 4 divisi yang kembali ke Yerusalem melalui pemulangan pertama dari pembuangan Babel. Ada 24 divisi, tetapi hanya 4 divisi yang kembali ke Yerusalem. Petunjuk pertama adalah bahwa mereka kehilangan silsilah ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah imam. Kedua, dari 24, hanya 4 divisi yang kembali ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa para imam mereka juga mulai kehilangan iman ini. Mereka mulai kehilangan iman. Mereka mulai kehilangan hati untuk menjaga tugas mereka yang penting. Jadi saya dapat menunjukkan kepada Anda, ini adalah 24 divisinya kan? Jadi siapa mereka? Pertama, Yedaya. Yedaya nomor 2, Yedaya. Kalian bisa lihat kan, jadi Yedaya kembali. Dan kemudian yang kedua adalah putra-putra Imer. Imer adalah nomor 16 di layar. Jadi divisi ke-16, Imer, putra-putra Imer kembali kan. Dan kemudian adalah putra-putra Pasyur. Putra-putra Pasyur. Putra-putra Pasyur. Dan kemudian putra-putra Harim. Nomor 3, putra-putra Harim. Jadi putra-putra Harim kembali. Jadi dari 24 divisi, 4 divisi kembali selama pemulangan pertama. Jadi setelah ini apa yang terjadi adalah di antara orang-orang dari 4 divisi ini, para pemimpin Israel, mereka mencoba memulihkan 24 divisi ini sekali lagi. Karena tidak ada lagi 20 divisi lainnya kan? Jadi dari 4 divisi, 4.289 orang, mereka mencoba menciptakan kembali, merestrukturisasi 24 divisi ini dari mereka. Namun alasan saya mengapa saya menunjukkan nama-nama ini di sini adalah karena meskipun orang-orang yang termasuk dari divisi ini telah berubah, setelah kembali dari pembuangan Babel, 20 divisinya semuanya tidak ada di sana kan, hanya 4 divisi kan. Namun nama-nama mereka tetap dipertahankan. Sama seperti suku Lewi atau suku Ruben. Ruben sudah tidak ada di situ lagi, tetapi mereka mempertahankan nama mereka sebagai Ruben, suku Ruben. Jadi dengan cara yang sama, 24 divisi, gelar atau nama setiap divisi tidak pernah diubah. Meskipun orang-orang berubah, namanya itu menjadi seperti gelar dari divisi. Setiap divisi tidak pernah berubah. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Jika kita melihat Lukas pasal 1 ayat 5, Lukas pasal 1 ayat 5, dikatakan, pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Mereka yang kembali dari pembuangan Babel adalah Yedaya,
Immer, Pashur, dan Harim. Tetapi pada zaman Yesus Kristus, apa yang dikatakannya? Zakaria berasal dari divisi Abia. Dia tidak kembali kan? Abia tidak pernah kembali dari pembuangan Babel, namun ketika 24 divisi ini dipulihkan, dan ketika orang-orang dipisahkan ke divisi lain, mereka mempertahankan nama mereka, Yoyarib, Yedaya, Harim, Seorim, Malkia, dan semua nama ini tetap dipertahankan, tidak berubah. Tidak berubah. Nama 24 divisi ini tidak pernah berubah dari awal hingga zaman Raja Daud sampai akhir kan. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Nama divisi tidak pernah berubah meskipun orang-orangnya berubah. Oke. Hal lainnya adalah seperti yang saya katakan bahwa bahkan para imam kehilangan hati mereka, kehilangan iman mereka, kehilangan silsilah mereka, dan mereka bahkan tidak kembali ke Yerusalem ketika ada kesempatan. Jadi Allah menunjukkan visi pemulihan orang-orang pilihan melalui Nabi Yeskiel. Kita tahu kan bait suci Yeskiel, dan sebagian darinya adalah tentang imamat yang harus dipertahankan untuk bait suci yang baru. Untuk bait suci Yeskiel yang baru, Allah memerintahkan dengan tepat bahwa hanya anak-anak Zadok yang harus melayani di bait suci yang baru itu. Yeskiel pasal 44 ayat 15, Yeskiel pasal 44 ayat 15 dikatakan, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Allah berfirman bahwa di bait suci yang baru, saat bait suci Yeskiel didirikan, saat bait suci Yeskiel dipulihkan, satu aturan yang aku miliki yang berkenaan dengan imam adalah di antara para imam, di antara 24 divisi, hanya anak-anak Zadok yang boleh melayani aku. Hanya anak-anak Zadok yang boleh melayani aku. Dan Allah memberikan alasan-alasan yang spesifik. Mengapa seperti ini? Ada 3 alasan mengapa Allah hanya mengizinkan keluarga Zadok, anak-anak Zadok, untuk melayani di bait suci. Tentu saja bait suci Yeskiel tidak pernah dibangun kan? Jadi meskipun Allah berkata bahwa anak-anak Zadok harus menjadi satu-satunya orang-orang yang akan melayani, yang seharusnya melayani di bait suci, secara praktis, sistem ini juga belum terlaksana kan? Apakah Anda mengerti? Setelah bait suci Zerubabel didirikan, mereka tidak menaati peraturan ini. Mereka tidak hanya mengizinkan keluarga Zadok untuk melayani di bait suci. Mereka mengizinkan siapapun yang kembali dari Yerusalem untuk melayani bersama kan? Tetapi Allah berkata di bait suci yang baru, bait suci Yeskiel menunjukkan apa? Bayangan atau cetak biru, blueprint, denah dari Yerusalem baru kan? Jadi dalam pengertian itu, ketika bait suci itu selesai, ketika kerajaan Allah selesai, maka aku hanya akan mengizinkan anak-anak Zadok untuk melayani di baitku. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil sebagai imamat kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi imam Allah. Tetapi dari antara imam-imam, Allah berkata hanya anak-anak Zadok yang diizinkan untuk melayani di Yerusalem baru, di bait suci Yeskiel. Jadi, ya, kita adalah imam Allah. Tapi kita harus melangkah lebih jauh lagi. Dan kita harus menjadi anak-anak Zadok untuk dapat melayani di Yerusalem baru, untuk dapat melayani di bait suci Yeskiel. Bukankah begitu? Itulah yang dikatakan Allah. Dan Allah berkata alasan mengapa aku hanya mengizinkan anak-anak Zadok adalah ini. Yang pertama,
Orang-orang kafir yang tidak bersunat dalam hati dan daging dibawa ke bait suci oleh imam-imam lainnya. Yehezkiel pasal 44 ayat 7. Yehezkiel pasal 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi inilah yang dilakukan oleh imam-imam biasa. Dan anak-anak Zadok menentang ini. Itulah sebabnya Allah berkata, karena itulah aku memilih anak-anak Zadok. Alasan kedua adalah orang Lewi tidak menjalankan tugas untuk barang-barang kudus dan menunjuk orang lain untuk menggantikan mereka. Yehezkiel pasal 44 ayat 8. Yehezkiel pasal 44 ayat 8, kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Ini adalah apa yang dilakukan oleh imam-imam biasa. Jadi Allah hanya memilih anak-anak Zadok. Ketiga, bukan hanya orang-orang membuat mereka menyembah berhala, tetapi mereka juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yehezkiel pasal 44 ayat 10 dan 12. Yehezkiel pasal 44 ayat 10 dan 12. Saya akan membaca hanya ayat 10. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala mereka akan menanggung hukumannya. Jadi para imam ini menuntun orang-orang untuk menyembah berhala, tetapi mereka juga jatuh ke dalam penyembahan berhala ini. Jadi Allah tidak mengizinkan para imam ini untuk menyembahnya atau melayaninya di bait suci, tetapi anak-anak Zadok saja. Ini adalah bukti dari fakta bahwa semua imam lain kecuali Imam Zadok telah jatuh dengan serius dan kehilangan semua kekudusan, kesalehan, dan kemurnian mereka. Kita belajar minggu lalu, kita telah mempelajari ini di awal perjalanan Alkitab ini bahwa imam harus menjaga kesucian ini, pemisahan ini, kekudusan, kesalehan, pemisahan ini. Dan jika mereka secara keliru atau mereka mendekati dosa atau kematian, mereka harus membersihkan diri mereka sendiri sebelum mereka datang di hadapan Allah. Namun, melihat apa yang Allah katakan, melihat alasan mengapa Allah tidak mengizinkan imam lain untuk melayaninya di baitnya, kita dapat melihat bahwa mereka semua melanggar. Mereka semua sudah ternajiskan, ternodai. Mereka semua jatuh dari keadaan kekudusan, kesalehan, dan kemurnian ini. Kecuali anak-anak Zadok. Kemudian Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin seorang imam yang kudus, dipisahkan dan disucikan bisa menjadi jatuh dan korup? Bukankah begitu? Imam, orang yang dipilih dari antara orang-orang manusia, umat manusia. Dipilih dari orang Yahudi, dipilih dari orang Lewi kan? Yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana mereka bisa jatuh dan korup? Itu karena gelar atau ritualnya tidak membuat mereka suci. Gelar imam, gelar pendeta, gelar penatua, gelar penatua wanita, gelar diaken tidak membuat Anda suci. Lalu apa yang membuat Anda suci? Usaha, pergumulan Anda, yang Anda perjuangkan untuk hidup sesuai dengan kehidupan penatua, kehidupan pendeta, kehidupan penatua wanita, kehidupan diaken. Usaha itulah yang membuat Anda menjadi suci, bukan gelar itu sendiri. Pentabisan adalah hal yang baik kan? Pentabisan melambangkan pengangkatan kekal dari Allah. Namun pentabisan tidak membuat Anda suci, tidak membuat Anda bersih.
Setelah menerima pentabisan, antusias atau semangat untuk hidup sesuai dengan standar Yesus Kristus, antusias untuk hidup sesuai dengan standar penatua dan pendeta dan penatua wanita dan diaken, antusias itu mungkin dapat membantu Anda untuk menjadi suci atau tetap suci, bukan ritual, bukan gelar. Ketika saya berada di seminari, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika saya ditabiskan sebagai pendeta, saya pikir saya akan dapat berkhotbah dengan baik. Jika saya menerima pentabisan, saya akan berkhotbah dengan baik. Tetapi itu tidak pernah terjadi, kan? Tidak pernah terjadi. Pentabisan tidak membuat Anda berkhotbah dengan baik, tidak membuat Anda kudus sama sekali. Jika saya menerima pentabisan penatua, saya pikir saya akan menjadi orang kudus. Tidak seperti itu cara kerjanya. Jika saya menerima pengangkatan diaken, saya pikir saya akan mendapat melayani dengan setia. Tidak. Tidak seperti itu cara kerjanya, kan? Bukan penumpangan tangan jabatan yang penting, tetapi menjadi penuh hormat, dikuduskan, dan dimurnikan di tengah-tengah upaya yang menjalani kehidupan jabatan atau tugas setelah itu. Antusias itu, kehidupan itu akan memberikan Anda kesalehan dan kekudusan dan pemurnian. Sekarang, di permukaan, kita adalah pendeta, penatua, diaken, penatua wanita, atau jemaat biasa. Tetapi menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita semua adalah imamat yang rajani. Karena itu kita harus percaya bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi imam Allah. Allah telah mentabiskan kita, Allah telah mengangkat kita sebagai imam Allah. Akan tetapi, bahkan di antara imam-imam itu, Allah akan memisahkan para imam yang biasa saja dan anak-anak Zadok. Jadi untuk menjadi anak-anak Zadok, kita harus berusaha. Kita harus menjalani hidup yang saleh. Kita harus mendorong diri kita untuk datang dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam doa, dalam hidup kita yang saleh. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Zadok? Yeskiel pasal 44 ayat 15. Yeskiel pasal 44 ayat 15 kita telah membaca. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Allah hanya mengizinkan anak-anak Zadok untuk melayani. Jadi bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Zadok? Siapakah anak-anak Zadok ini? Saya merenungkannya, dan saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Anda tahu tempat pertama di mana imam atau kohen, saya yakin Anda ingat kata Ibrani kohen digunakan untuk imam, kan? Jadi tempat pertama di Alkitab di mana kohen atau imam digunakan ini di mana? Kejadian pasal 14 ayat 18. Kejadian pasal 14 ayat 18. Dikatakan, Melkizedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi imam pertama yang muncul di Alkitab, namanya adalah Melkizedek. Malak, kata pertama dalam Melkizedek adalah raja. Zedek, Zadok. Kata kedua dalam Melkizedek ini apa? Zadok. Zadok. Kata yang sama dengan Zadok. Anak-anak Zadok akan dapat melayani di bait sucinya pada hari akhir. Hari akhir. Dan imam pertama yang muncul namanya Melkizedek. Maksud saya jika saya melebih-lebihkannya, ini seperti raja dari Zadok, kan? Raja Zadok.
Itu sebabnya Melkizedek diterjemahkan sebagai raja kebenaran kan? Karena Zadok berarti kebenaran, Raja Zadok. Dan karena Kejadian 14 ayat 18 mengatakan Melkizedek Raja Salem. Salem berarti damai, bukan? Jadi dia juga dikenal sebagai Raja Damai atau Raja Kebenaran, bukan? Dan dia adalah imam pertama yang muncul di Alkitab. Kemudian jika Anda melihat Ibrani pasal 5 ayat 6, Ibrani pasal 6 ayat 20, Ibrani pasal 7 ayat 17, Ibrani pasal 5 ayat 6, Ibrani pasal 6 ayat 20, Ibrani pasal 7 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk Anda. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkizedek. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang imam yang mengikuti divisi Melkizedek. Ibrani pasal 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 7 ayat 17. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkizedek. Oleh karena itu, para imam, anak-anak Zadok yang akan melayani di Bait Suci Hezkiel melambangkan orang-orang percaya dan pengikut Yesus Kristus. Imam menurut peraturan Melkizedek. Allah hanya mengizinkan orang-orang ini, orang-orang yang mengikuti peraturan Melkizedek, divisi Melkizedek, mereka yang mengikuti Yesus Kristus, mereka yang diikat dengan Yesus Kristus. Allah berkata, aku hanya akan mengizinkan orang-orang ini untuk melayani di baitku pada hari akhir. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat datang kepada Bapa. Alkitab berkata ini, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat datang kepada Bapa. Hanya melalui darah Yesus Kristus dosa-dosa kita diampuni selamanya. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat menjadi anak-anak Zadok, orang-orang dari kebenaran yang sejati dan sempurna. Jadi, saudara-saudara terkasih, meskipun kita adalah para imam, tetapi kita masih memiliki karakteristik manusia ini yang berbuat kesalahan, yang membuat keputusan yang salah, bahwa terkadang kita berdosa terhadap Allah kan. Namun jika kita adalah milik Yesus, jika kita terikat pada Yesus Kristus, jika kita benar-benar mengikuti divisi dan peraturan Melkizedek, dengan darah Yesus Kristus, dengan kasih karunia Yesus Kristus, dengan kasih Yesus Kristus, saya yakin bahwa Allah akan memampukan kita, Allah akan menjadikan kita sebagai anak-anak Zadok, umat yang saleh, umat yang mengikuti peraturan Melkizedek. Saya berdoa semoga berkat ini diberikan kepada Anda semua yang ada di sini dan yang bergabung bersama kami dengan secara daring pada malam ini. Amin. Amin. Jadi setelah semua ini, setelah pemulangan dari Babel, seperti yang saya katakan, dari para imam dari 4 divisi, imam besar Yosua atau Yesua adalah imam besar pertama setelah pemulangan dari Babel kan. Dia memimpin 24 pemimpin dan menyusun kembali 22 divisi. Alkitab hanya mencatat 22 pemimpin. Jadi maksud saya dia mencoba membuat 24 divisi, tapi mungkin karena kekurangan orang, kekurangan pemimpin, dia hanya mampu membentuk 22 pemimpin dan 22 divisi. Setelah ini, Imam Besar Yoyakim mengatur ulang sesuai dengan situasi dan kali ini membuat 20 divisi. Dan setelah itu Imam Besar Eliashib merestruktur ini dengan membuat 21 divisi. Yang ingin saya katakan adalah, setelah mereka kembali dari pembuangan Babel, ada upaya yang berkelanjutan ini kan. Usaha berkelanjutan untuk memulihkan dan membuat 24 divisi ini. Meskipun Anda
seperti mereka kekurangan orang, situasi tidak mengizinkan, jadi mereka memiliki hanya sekitar 22, 20, 21 divisi. Tapi mereka tidak pernah puas dengan struktur yang belum selesai ini. Mereka terus mencoba dan menciptakan kembali dan merestrukturisasinya, mengaturnya kembali, sampai mereka mencapai dan memulihkan 24 divisi ini. Dan jika kita melihat Nehemia pasal 9 ayat 38, Nehemia pasal 9 ayat 38, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Jadi apa yang dibahas dalam Nehemia 9 ayat 38? Pada masa imam besar Eliashib, 21 pemimpin ini, 21 imam, mereka menulis nama mereka dan mereka memeteraikan perjanjian mereka. Memeteraikan perjanjian. Bahkan setelah pembangunan kembali Bait Suci dan pembangunan kembali firman selesai, ancaman dari bangsa non-Yahudi masih berlanjutkan. Kita pikir ketika Bait Suci berdiri, ketika firman berdiri, semuanya selesai kan? Namun, sejarah memberitahu kita sedikit berbeda. Alkitab mengatakan bahwa ancaman dari bangsa non-Yahudi ini masih berlanjut. Pada saat ini, para pemimpin umat, termasuk imam, bertobat dan memeteraikan perjanjian. Memeteraikan perjanjian berarti apa? Saya terikat pada perjanjian ini. Ketika Anda menandatangani dokumen, Anda menulis nama dan Anda tanda tangani kan? Tanda tangan. Jadi dengan cara yang sama, mereka memeteraikan perjanjian dengan mencantumkan nama mereka. Saya, Imam David, menyetujui ini, dan dengan ini saya berjanji untuk menaati perjanjian ini sebagai ketetapan dan peraturan saya. Jadi 21 pemimpin ini atau 21 imam ini, mereka memeteraikan dokumen. Mereka kembali mereka terikat pada perjanjian ini, mereka bertobat, dan mereka mencapai kebangkitan iman. Kebangkitan iman. Apa yang penting di sini? Para pemimpin bertobat. Para imam adalah pemimpin kan? Para imam adalah pemimpin dan mereka bertobat dan kembali kepada firman Allah. Mereka kembali pada perjanjian. Apakah negara ini dalam masalah? Apakah gereja dalam masalah? Apakah keluarga Anda dalam masalah? Maka para pemimpin dan para imam harus terlebih dahulu bertobat dan berpegang pada perjanjian. Memeteraikan perjanjiannya. Itulah salah satu-satunya cara agar kita dapat dibebaskan. Kita dapat dibebaskan, semua masalah dapat diselesaikan. Para pemimpin harus berlutut dan bertobat dan kembali kepada perjanjian. Itulah yang ditunjukkan melalui pemulangan dari Babel. Ketika kita berbicara tentang imam dan pemimpin, Anda mungkin berpikir, oh pendeta, Anda harus bertobat terlebih dahulu. Tetapi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan apa? Kita adalah imamat yang rajani. Jadi ketika para imam bertobat, maksud saya itu adalah kita semua. Jika Anda percaya bahwa Anda adalah imam yang dipanggil oleh Allah, maka kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada perjanjian. Kita harus memeteraikan perjanjian. Saya terikat untuk menaati firman ini. Saya terikat untuk percaya sama firman ini. Saya terikat untuk mengikuti firman ini dengan hidup saya. Kita harus memeteraikan perjanjian ini dan kita harus bertobat. Dan kita harus berdoa untuk kebangkitan iman. Saya percaya ketika kita sebagai imam-imam Allah melakukan hal-hal ini, gelombang kecil dari Malaysia ini, dari gereja Lord's Covenant Church, akan menyebar. Saya percaya ini juga akan menciptakan gelombang yang lebih besar, sangat besar, yang akan menyentuh setiap gereja di dunia, dan kebangkitan Allah akan datang atas kita. Amin.
Saya percaya bahwa ketika kita berpegang pada perjanjian dan bertobat sebagai imam Allah, sejarah pemulihan iman Allah, sejarah pemulihan gereja, dan pemulihan bangsa akan dikabulkan. Jadi marilah kita berharap dan marilah kita menjalankan tugas kita sebagai seorang imam, dan marilah kita terus bertobat dan memetraikan dan berpegang pada perjanjian ini agar Allah dapat menggunakan kita. Allah dapat menggunakan gereja-gerejanya untuk mewujudkan kebangunan rohani, kebangkitan rohani yang menakjubkan yang tidak dapat kita bayangkan. Amin. Amin.